Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warni Novita Ningsi dengan NIM 2248201211. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Pak Hari, yaitu tentang nutraceutikal. Baiklah, untuk selanjutnya yang pertama ada nutraceutikal. Apa itu nutraceutikal? Nutraceutikal itu sendiri ialah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakitnya. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia atau zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat perlindungan atau khasiat pencegahan penyakit di dalam makanan. Selanjutnya ada nutraceutikal pada era postgenomik. Apa itu genomik? Genomik itu sendiri adalah ilmu yang membantu mengetahui kandungan zat kimia di dalam makanan dan mengetahui bagaimana mekanisme zat tersebut bekerja di dalam tubuh. Nah, nutraceutikal di era postgenomik ini menghasilkan penelitian yang membuktikan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit seperti kanker kardiovaskular, dikarenakan pada sel-sel tersebut mengandung antioksidan, bikarotin, dan asam askorbat atau sering disebut vitamin C. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kerja nutraceutikal di dalam tubuh. Yang pertama yang pastinya faktor jenis kelamin, usia, dan lingkungan. Dan selanjutnya di sini ada vitamin C. Vitamin C atau nutrien yang paling banyak dikenal adalah mengandung antioksidan. Vitamin C yang dikandung nutrien adalah vitamin C dan E atau beta karoten yang memiliki banyak kegunaan. Dari nutrien tersebut banyaklah berkembang produk bahan alam yang aman dikonsumsi oleh rakyat seperti makanan ataupun suplemen kesehatan yang aman. Untuk selanjutnya di sini ada fitokimia, di mana fitokimia itu merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama di buah-buahan dan sayuran. Ciri khas dari buah-buahan dan sayuran tersebut adalah memiliki warna yang terang karena mengandung kromofor dan jumlah karbon yang saling bertukar. Seperti contoh di gambar, ada berwarna ungu, merah, oranye, kuning, dan hijau. Untuk selanjutnya di fitokimia itu ada karotenoid, di mana karotenoid adalah pigmen alami yang ditemukan pada buah-buahan dan sayuran, di mana karotenoid ini membuat jagung berwarna kuning, wortel berubah menjadi warna jingga atau kemerahan, dan tomat menjadi warna merah. Jadi, di dalam buah-buahan itu dia memiliki warna itu disebabkan oleh karotenoid. Karotenoid itu sendiri 50% diserap ke dalam aliran darah dan hanya beberapa persen karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A, di mana karoten dapat melindungi hati dan paru-paru dari kanker. Selanjutnya, senyawa yang ada pada karotenoid antara lain yaitu ada B-karotin dan A-karotin. Selanjutnya ada likopen. Apa itu likopen? Likopen adalah fitokimia yang disintesis oleh tumbuhan dan mikroorganisme, namun tidak dapat diproduksi oleh manusia sehingga harus diperoleh dari buah-buahan. Senyawa ini biasanya dikenal dengan sebagai antioksidan kuat yang mampu menonaktifkan radikal bebas. Selanjutnya yaitu kemampuan dalam mengikat oksigen bebas 2 kali lebih besar daripada beta-karotin dan 10 kali lebih besar daripada beta-tokoferol. Selain itu, likopen juga membantu komunikasi antar sel melalui gap junction yang berperan dalam reaksi kimia yang mencegah kanker serta melindungi biomolekul penting seperti lipid, protein, dan DNA. Untuk selanjutnya itu ada lutein dan zeaxanthin, yang dimana lutein adalah suatu xanthofil dan satu dari 600 karotenoid di dalam sayur berdaun hijau sebagai nutrisi mata. Contohnya bisa meliputi bayam, kale, brokoli. Kalau untuk zeaxanthin ya merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di dalam tubuh untuk melawan radikal bebas. Contohnya bisa berupa jagung, paprika oranye, kuning telur, jeruk. Di sini dia lebih identik yang berwarna-warna kuning. Kalau untuk lutein, dia lebih beridentik kepada yang berwarna hijau. Selanjutnya ada karotenoid di astaxanthin, yaitu dia tidak mengubah tetapi menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia, digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degeneratif, manula, nyeri otot, rheumatoid arthritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat paparan sinar UV. Untuk jenis produk bahan alam yaitu distandarisasikan dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui.
produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang diketahui namun belum ada standarisasinya. Selanjutnya ada apa itu kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan adalah penurunan mutu makanan akibat mikroorganisme, reaksi kimia, atau kondisi lingkungan sehingga tidak layak dikonsumsi, yaitu bisa berubah dari keras menjadi lunak, contohnya kentang. Kalau dari lunak menjadi keras itu contohnya tepung. Kalau dari kental menjadi encer itunya telur. Dan kalau untuk rasa yang menyimpang itu contohnya sirup menjadi asam. Aroma yang menyimpang contohnya telur menjadi busuk. Penampakan secara visual menyimpang itu bisa terlihat pada jamur, yaitu jamur pada roti. Dan untuk selanjutnya ada klasifikasi, di mana klasifikasi bahan pangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan pangan mudah rusak, contohnya susu, ikan, telur. Untuk bahan pangan agak mudah rusak, contohnya sayuran dan buah-buahan. Untuk bahan pangan tidak mudah rusak, contohnya sereal dan kacang-kacangan. Bahan pangan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, aktivitas serangga atau parasit, kandung air dalam bahan pangan, suhu udara, sinar, dan waktu penyimpanan yang tidak sesuai. Jenis kerusakan diantaranya adalah kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisika, kimia, dan biologis. Untuk yang terakhir yaitu mencegah kerusakan bahan pangan, kita bisa melakukan dengan pengawetan suhu tinggi, selanjutnya dengan pengawetan kimia, dan selanjutnya bisa menggunakan pengeringan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.